Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyuni Ramadhani dengan nomor NIM 22202-188. Di sini saya sebagai mahasiswi SDI Yamisa, saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran. Simak dengan baik-baik ya teman-teman. Pengertian komunikasi secara etimologi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication yang berarti pemberitahuan, pemberi bagian, pertukaran, di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengar. Karena sifatnya adalah komunis. Kata sifatnya adalah komunis, artinya bersifat umum atau bersama-sama. Kata kerjanya adalah communicare, artinya berdialog. Secara sederhana, komunikasi adalah proses dasar manusia yang saling berbagi dan memahami. Ini adalah fondasi dari semua interaksi sosial, baik dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, maupun dalam skala lebih besar seperti masyarakat dan budaya. Next. Pengertian komunikasi secara terminologi. Sedangkan secara terminologi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari penyampai pesan atau komunikator kepada komunikan atau penerima pesan dengan tujuan tertentu. Juga pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan melalui media tertentu dengan harapan pesan yang disampaikan bersumber pesan bisa diterima oleh si penerima pesan dan terjadi Daryanto tahun 2011. Secara sederhana, komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses atau aliran mengenai suatu pesan atau informasi yang bergerak dari suatu sumber pengirim atau komunikator sehingga penerima komunikan dan langsung dinamis. Komunikasi adalah proses penyampaian ide dari pengirim atau komunikan. Pesan dapat berupa pikiran, perasaan, atau gambaran. Jadi di sini teman-teman, intinya komunikasi itu adalah adanya dua hubungan antara komunikator dengan komunikan, antara orang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan. Prosesnya bisa terjadi langsung, face to face, atau misalnya sekarang itu udah sangat canggih, bisa dari chat WA, atau dari DM IG, atau dari FB, atau dari TikTok, dan dari apapun itu merupakan bisa terjadi karena adanya komunikasi. Dan komunikasi ini sangatlah penting, karena kalau tidak ada komunikasi dan terjadi miskomunikasi, maka akan ada suatu hal kesalahan ataupun fatal. Next. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Adler dan Rodman adalah proses manusia merespon perilaku simbolik orang lain. Sedangkan menurutnya Adler dan Rodman memandang komunikasi sebagai interaksi, menyetarakan komunikasi dengan suatu proses sebab akibat atau reaksi-reaksi yang arahnya bergantian. Sedangkan menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen Pross mengemukakan bahwa manusia berkomunikasi karena memerlukan orang lain yang relatif tetap dan ingin menciptakan hubungan baru. Setiap melakukan komunikasi bukan hanya menentukan hubungan antar manusia. Lalu, menurut Sanusi West, menurutnya komunikasi adalah human communication is a process to which individuals is relationship, group, organization, and societies respond to and create message to adapt to the environment and one another. Artinya bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Sedangkan menurut Yosal Irian dan Usef Syarifuddin mengutarakan bahwa alasan manusia berkomunikasi karena pertama, manusia tidak bisa hidup sendiri atau manusia itu bersosialisasi. Manusia membutuhkan kehadiran orang lain. Dan kedua, manusia berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaannya. Informasi atau pesan atau message diperlukan di antara keduanya. Next. Menurut Becker dan Ekdom dalam Immanuel mengidentifikasikan bahwa beberapa keterampilan komunikasi lebih penting untuk keberhasilan pekerjaan dibanding dengan keterampilan teknis tertentu. Karena apapun itu, pasti yang pertama itu harus ada komunikasinya. Dan menurut para ahli lainnya,
Sedangkan pengertian kompetisi berkomunikasi merupakan kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Ini melibatkan lebih dari sekedar berbicara, juga salah satu soft skill yang perlu dikembangkan. Elemen dari kompetisi yang harus dikembangkan diantaranya, pertama, kemampuan untuk dapat memberikan ide yang jelas, efektif, dan dengan keyakinan baik secara lisan maupun tertulis. Kedua, kemampuan untuk melihat pesan nonverbal. Ketiga, kemampuan untuk mempraktekkan keterampilan mendengarkan aktif dan kemampuan untuk merespon dengan baik. Dan keempat, kemampuan untuk presentasi dengan jelas dan dapat meyakinkan audiens. Menurut Sharma pada tahun 2009. Intinya, segala apapun itu pasti butuh komunikasi. Harus komunikasi dengan baik. Misalnya antara bos dengan pegawainya ataupun guru dengan muridnya, pasti itu harus ada komunikasi. Karena kalau nggak ada komunikasi, nggak akan berjalan dengan baik. Suatu pelajaran, kalau misalnya guru hanya menjelaskan saja, nggak ada komunikasi antar guru dan murid, maka perjalanannya nggak akan berjalan dengan baik. Guru kan nggak tahu kalau muridnya, misalnya kalau nggak ditanya muridnya ngerti atau enggaknya, kan nggak tahu. Maka dari itu komunikasi ini sangatlah penting. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya pamit undur. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.